Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat nih Bapak Ibu menjawab salam. Saya coba pakai sebuah pantun ya. Sungguh berjasa Soekarno-Hatta, beliau mulia dan juga tangguh. Izinkan saya membuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, gitu dong semangatnya. Nih, para kaula muda semangatnya harus berapi-rapi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan masuk kepada mata pelatihan analisis isu kontemporer. Nah, ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau zaman sekarang kenalan dong gitu ya. Nah, perkenalkan, nama saya Asri Diana. Kemudian saat ini sebagai Wijaiswara ahli pertama di Puslatbang Kahanlan. Nah, berikut adalah kontak saya. Di sini ada tertera Instagram Asri_Diana, kemudian kontak WhatsApp dan juga email. Nah, Bapak Ibu dapat mengkontak saya jika ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran ataupun tugas nantinya. Nah, karena Bapak Ibu sudah saya perkenalkan diri dan Bapak Ibu saatnya giliran untuk memperkenalkan diri. Nah, kita main dengan estafet setangkai bunga ya. Saya berikan bunga ini, Bapak Ibu menyebutkan nama, kemudian asal instansi. Cukup nama panggilan saja. Silakan Ibu. Nama saya Desi Bu, asalnya dari Puslatbang Aceh. Silakan selanjutnya. Terima kasih Bu Desi. Nama saya Ira dari BPSDM Aceh. Iya, Bu Ira dari BPSDM Aceh. Ya, selanjutnya ya Pak Wahyu dari BPSDM Jawa Timur ya. Terima kasih. Selanjutnya ya Pak Maimun dari BPSDM Pidijaya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk kepada pembelajaran yang kedua. Nah, analisis isu kontemporer dengan fokus pembahasan di isu kritikal dan alat tapisan isu. Sebelumnya saya ingin mereview apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di awal pertemuan dengan Bu Samsuryani tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Ada yang ingin berpartisipasi atau mengemukakan apa sih yang sudah dipelajari sebelumnya? Ya, Bu Maimunah? Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, di wawasan kebangsaan, Bapak Ibu sudah mempelajari bagaimana persiapan kemerdekaan Indonesia, kemudian 4 konsensus negara, dan Sangkri. Nah, baik. Sebelum kita mulai, saya akan mengawali dengan sebuah quote dari seorang ilmuwan, Albert Einstein. Bapak Ibu pastinya sudah sangat mengenal nama Albert Einstein. Di sini beliau mengatakan, Bapak Albert mengatakan bahwa never regard study as a duty, but as the enviable opportunity to learn. Ya, ada yang mau berpendapat apa sih ini quote ini tentang apa sih? Ya, Bu Desi, benar sekali, terima kasih. Nah, di sini menyatakan bahwa jangan pernah menganggap pembelajaran sebagai tugas, tapi anggaplah sebagai kesempatan berharga untuk belajar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tujuan dan manfaat dari pembelajaran analisis isu kontemporer, di sini diharapkan Bapak Ibu peserta Latsar CPNS Angkatan 1 mampu memahami konsepsi perubahan dan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer. Manfaatnya, Bapak Ibu peserta Latsar dapat memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih sebuah isu dapat dikatakan sebagai sebuah isu yang kritikal?
saya akan membagikan kertas sticky note. Nah, Bapak Ibu akan menuliskan di sini apa yang Bapak Ibu pahami tentang isu kritikal. Silakan. Baik, sudah ya? Terima kasih. Selanjutnya akan saya tempel di sini. Ini dari Bu Ira. Kemudian Bu, ya ada satu lagi yang ketinggal. Ya. Sip. Nah, di sini ada tertera harus segera ditindaklanjuti, kemudian mendesak dan gawat, isu potensial, isu yang berkembang, isunya saat ini sedang hot. Wah, ini seperti gosip ya. Nah, apa sih yang membedakan antara gosip dengan isu? Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, isu kritikal dapat dilihat dari isu tersebut adalah isu yang saat ini berkembang. Kemudian isu tersebut mendapatkan sorotan publik dan memerlukan penanganan segera mungkin dari pengambil keputusan. Dan yang kedua ada isu berkembang, sudah diberikan tadi siapa? Pak Mahmudin ya, sudah sangat tepat ini. Wah, keren sekali teman-teman. Sebelumnya saya beri aplaus dulu buat teman-teman semuanya. Keren. Ya, untuk yang selanjutnya yang poin kedua itu ada isu berkembang atau emerging issue. Isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar. Dan publik mulai menyadarinya. Kemudian yang ketiga adalah isu potensial, di mana isu tersebut belum nampak di ruang publik, namun potensi akan merebak di waktu yang akan mendatang akan terjadi dan dampaknya buruk bagi masyarakat. Nah, oke. Selanjutnya isu scanning. Apa yang Bapak Ibu tahu nih tentang isu scanning? Saya akan membagikan sticky note kembali. Bapak Ibu menuliskan satu kata saja selama 10 detik ya. Cepat saja ya. Silakan. 1 2 3 4 5 7 8 9 10. Oke, terima kasih Ibu, Bapak Ibu semuanya. Sini saya sudah dapat. Kita tempel di sini. Di sini ada yang menyatakan bahwa isu scanning melalui surat kabar, kemudian survei polling, opini tokoh, komisi independen, dan kesadaran masyarakat. Baik, kita lihat. Beri tepuk tangan dong untuk teman-teman. Keren sekali nih. Ya. Isu scanning, benar sekali Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu tulis tadi tentang bagaimana isu scanning itu dapat diperoleh dari surat kabar, majalah, publikasi, itu masuk ke dalam media scanning. Kemudian untuk polling, survei masuk ke dalam existing data. Kemudian knowledgeable other atau pendapat opini dari pemerintah atau pakar. Yang selanjutnya ada public and private organization, di mana isu yang membahas tentang agama atau topik-topik tertentu mengenai dengan public and private organization, sehingga kehadiran tokoh dalam memberikan pendapat juga perlu dibuktikan isu tersebut. Kemudian ada public at large, di mana pendapat masyarakat terhadap isu tersebut. Oke, dan yang selanjutnya teknik tapisan isu. Apa sih teknik tapisan isu? Yang pertama ada AKPK Bapak Ibu, dan yang kedua ada USG.
Bapak Ibu, USG di sini bukan untuk dokter objin saja ya, tapi dalam memahami analisis isu kontemporer kita juga menggunakan teknik USG. Nah, untuk AKPK Bapak Ibu, kita menggunakan untuk menetapkan isu. Yang pertama ada aktual, benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian kekhalayakan, yang K di sini kekhalayakan, di mana kasus tersebut, isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak atau istilah lain publicness. Kemudian problematis, di mana permasalahannya itu kompleks sehingga sesegera mungkin butuh untuk dicarikan solusi yang komprehensif. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kelayakan. Layak nggak sebuah isu itu untuk diperbincangkan atau hanya sekedar gosip atau isu di lambe turah, itu tidak termasuk dalam isu ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya untuk memvalidasi isu yang sudah dipilih tadi, nah melalui teknik USG, urgensi, seriousness, dan growth. Nah, urgensi, seberapa mendesak sih isu tersebut, perlu dianalisis dan dibahas dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan yang terakhir, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sesegera mungkin. Nah, Bapak Ibu sudah paham ya dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, mari kita bersama-sama mereview kembali apa sih yang sudah Bapak Ibu tangkap dari materi analisis isu kontemporer. Ya, betul Ibu Desi. Bagaimana menggunakan AKPK, kemudian USG. Ya, ada yang mau menambahkan? Bu Ira? Ya, tentang media scanning. Iya, betul. Sebelum kita menggunakan AKPK dan USG, kita menggunakan media scanning terlebih dahulu untuk memperkuat data atau isu tersebut dibahas. Nah, ternyata sama nih Bapak Ibu kesimpulan yang sudah ada di layar dan sudah Bapak Ibu paparkan. Keren, tepuk tangan dulu dong. Awesome. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jika ingin mendalami lebih lanjut, Bapak Ibu dapat mengakses referensi di modul yang sudah dipublis di LMS tentang analisis isu kontemporer, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, dan modul kesiapsiagaan bela negara. Nah, Bapak Ibu, tadi saya membukanya pakai pantun ya. Alangkah enaknya dan eloknya kalau saya menutup pula dengan pantun. Berli-berlian untuk kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.